Shalom saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Saudara, kalau saudara punya sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, apakah saudara mau menukar sesuatu yang bernilai ini dengan sesuatu yang kurang bernilai? Saya rasa dan saya yakin ya, saudara sekalian dan saya dan semua orang saya rasa tidak akan mau menukar sesuatu yang sangat berharga dengan sesuatu yang tidak berharga. Kalau sebaliknya, nah itu semua orang mau. Kalau punya kita sebenarnya tidak ada apa-apanya, sebenarnya kurang berharga, terus orang ngajak kita tukar dengan sesuatu yang sangat bernilai, kita tentu saja mau. Tetapi kenyataannya ada juga loh orang-orang yang mau menukar yang sangat berharga dengan yang kurang berharga. Ya, mungkin karena mereka tidak menyadari, mungkin karena kelemahan tertentu, tidak waspada dan sebagainya, tapi itu bisa terjadi. Seperti yang terjadi di dalam yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 25. Terjadi pada seorang bernama Esau ya. Kejadian pasal 25 ayat 32 sampai 33 saya akan bacakan. Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Saudara, apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang anak sulung oleh karena urutan kelahiran ya. Karena dia terlahir sebagai anak sulung, dia punya keistimewaan ini, punya hak ini. Hak ini mencakup apa sih? Di antaranya ya, hak kesulungan ini mencakup dia itu berhak mendapatkan warisan double, 2 kali lipat dari orang tuanya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Selain itu, kita tahu ada perjanjian Allah dengan Abraham akan memberkati Abraham dan keturunannya. Nah, yang akan mendapatkan berkat dari janji Allah kepada Abraham ini adalah anak sulung. Dari seorang ayah, dia akan memberkati anak sulungnya dan terus turun-temurun meneruskannya. Jadi ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berharga. Apalagi kalau ini dibandingkan dengan hanya sekedar satu mangkok sop merah saja. Itu tidak pantas dibandingkan sebenarnya. Semua orang juga tahu bahwa jauh lebih berharga adalah hak kesulungan. Tapi kenapa Esau sampai mau menukarnya seperti ini? Tentu ada kondisi tertentu. Ternyata waktu itu Esau itu sedang kelelahan ya. Kemudian dia merasa yang sangat diperlukan saat ini adalah sop ini. Apa gunanya hak kesulungan kalau sebentar lagi aku mati? Makanya dia mau menukar. Saudara yang dikasih Tuhan sayang sekali. Dan kenapa bisa terjadi begini? Ini berarti Esau, karena alasan apapun juga ya, tetap artinya adalah Esau, dia sudah meremehkan hak kesulungan ini. Hak istimewa yang Allah berikan kepada dia, tapi dia anggap sepele. Nah, kemudian kita tahu ya pada akhirnya ketika Yakub adiknya yang diberkati oleh ayahnya Ishak memberikan janji berkat itu, memberikan berkat itu kepada Yakub. Ya, setelah Yakub menipu Esau kita tahu ya. Tapi sebenarnya hak itu memang sudah dijual kepada Yakub. Nah, waktu Yakub mendapatkan berkat itu dan Esau tidak bisa lagi mendapatkannya, Alkitab mencatat bahwa Esau dia menangis dengan sekeras-kerasnya. Berarti dia menyesal. Ketika dia meremehkan sesuatu yang sangat berharga itu dan dia melepaskannya, dia mengabaikannya, pada akhirnya dia menyesal. Saudara, kita pun juga adalah ahli-ahli waris. Kita pun sebenarnya mempunyai hak juga sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kalau Esau anaknya Ishak, anak sulungnya, kita ini adalah anak-anak Allah. Dan kita ini adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ya, bahwa kita akan dipermuliakan juga bersama-sama dengan Dia. Jadi ini adalah sesuatu hak yang sangat-sangat istimewa juga.
Apakah ada orang, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang akhirnya juga mau menukar apa yang istimewa ini, hak istimewa yang dimilikinya ini dengan hal-hal yang lebih receh, lebih sederhana, yang lebih kecil? Saya melihat kenyataannya juga ada. Ada orang rela melepas imannya kepada Tuhan demi hal-hal yang sementara. Padahal di dalam Tuhan dia dijanjikan keselamatan. Dia ini adalah ahli waris kerajaan surga. Dia menukarnya dengan apa? Dengan harta dunia yang tidak seberapa. Dengan penerimaan dari orang-orang tertentu. Dia ingin diterima, dia tidak mau dijauhi, dia tidak mau ditolak. Nah, dia rela melepas imannya. Saudara dikasihi Tuhan, ataupun ada juga yang karena kesusahan, penderitaan ya. Oh, kalau aku memegang teguh imanku, aku punya kesulitan-kesulitan ini nih. Lebih baik aku lepas inilah. Nah, kalau itu yang terjadi saudara, artinya adalah sama, kita seperti Esau. Kita sudah melepas hak istimewa kita demi mendapatkan hal-hal yang jauh lebih tidak berharga. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi tentu saja juga adalah kita itu akan menyesal. Bagaimana tidak menyesal? Ini sesuatu yang sangat berharga yang kita tidak mampu miliki dengan diri kita sendiri. Tapi Tuhan mengaruniakan anugerah loh itu. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita. Tidak ada hal apa lagi yang lebih berharga daripada keselamatan kita. Berkat yang terbesar ini di dalam Tuhan. Saudara, janganlah kita meremehkan hak istimewa ini. Janganlah kita melepaskan berkat Tuhan yang terbesar ini. Apapun yang terjadi, kita pertahankan. Kita pegang teguh iman kita di hadapan Tuhan. Ada tawaran apapun, ada kesulitan apapun yang mau menggoyahkan kita, supaya kita menukarkan keselamatan ini dengan hal-hal yang lebih tidak berharga, kita tidak akan mau. Saudara, saya mengajak kita semua supaya kita menjadi orang-orang yang tahu menghargai berkat Tuhan, anugerah Tuhan, hak istimewa dari Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.